sebagian ulama mengatakan bahwasanya berkacak pinggang itu kenapa dia dilarang? Karena itu adalah istirahatnya penghuni neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang pembahasan sifat salat Nabi yang ditulis oleh ulama besar Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Kita masuk pada bab yaitu an-nahyu anil ikhtisar. Larangan seseorang ketika dia di dalam salat berkacak pinggang, ya. Dia berkacak pinggang atau menaruh kedua tangannya di pinggang. Berkata Syekh Albani rahimahullahu taala, beliau menyebutkan hadis dalam masalah ini, kata beliau, wa kana sallallahu alaihi wasallam yanha anil ikhtisari fi shalah wa huwa as-salbu alladhi kana yunha anhu. Kata Syekh Albani rahimahullahu taala bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melarang seseorang menaruh tangannya di pinggangnya di waktu salat, dan itu bagaikan membentuk salib yang merupakan hal yang dilarang. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya mengacak pinggang di dalam salat ini dilarang. Kenapa dilarang? Kata para ulama rahimahullahu taala, ada beberapa sebab. Pertama, para ulama menyebabkan sebab dilarang tersebut adalah karena tasyabbuh dengan orang Yahudi, meniru-niru orang Yahudi. Ya, karena di dalam beribadah mereka juga menaruh tangannya di pinggang. Maka kita dilarang di dalam Islam ya melakukan demikian. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Kemudian sebagian ulama mengatakan bahwasanya berkacak pinggang itu kenapa dia dilarang? Karena itu adalah istirahatnya penghuni neraka. Ya. Maka istirahatnya penghuni neraka mereka dengan berkacak pinggang. Tetapi hadis yang menjelaskan masalah ini, kata para ulama rahimahullahu taala, hadisnya adalah hadis yang lemah sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Wallahu a'lam dari semua yang ada, tapi yang paling kuat dalam masalah ini adalah dilarang kita berkacak pinggang di waktu salat. Apakah itu membatalkan salat kita? Tidak batal.
Tapi hal tersebut sesuatu yang dilarang di dalam salat. Karena juga kata para ulama itu menafikan kekhusyuan di dalam salat. Ya, orang kalau bergajak pinggang menafikan kekhusyuan di dalam salat dan menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ketika salat beliau menaruh tangan beliau ya di dada atau di atas pusar atau di pusarnya. Adapun menaruh di pinggang ini menyelisihi ya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Kata Syekh di sini an-nadharu ila mawdi'is sujud wal khusyu'. Melihat ke arah tempat sujud dan khusyuk di dalam salat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza shalla ta'ta ra'sahu wa rama bi basarihi nahwa al-ardi. Kata Syekh Albani rahimahullahu taala, beliau membawakan hadis dalam masalah ini. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat, beliau menundukkan kepalanya dan pandangan beliau tertuju ke arah tempat sujud. Kemudian walamma dakhal Ka'bah, dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki Ka'bah, ma khalafa basarahu mawdi'a sujudihi hatta kharaja minha. Ketika Nabi masuki Ka'bah, maka beliau tidak sedikit pun memalingkan pandangan beliau dari tempat sujudnya hingga beliau keluar dari dalam Ka'bah. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh membawakan dua hadis yang menunjukkan bahwasanya kita ketika salat, maka ketika kita berdiri melihat ke arah tempat sujud. Hadis yang pertama yang beliau sebutkan adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya Abu Hurairah meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika salat beliau memandang ke arah tempat sujud. Hadis yang disebutkan beliau ini, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang hadis ini. Apakah hadis ini mursal ya, ataukah hadis ini mausul sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada beberapa pendapat ulama di dalam masalah ini. Baik. Kita jelaskan hadis ini ya. Di catatan kaki Syekh Albani menjelaskan, tapi lebih baik kita gambarkan biar jelas ya.
Baik, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis tadi ya diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Abu Hurairah beliau punya murid namanya Muhammad ibnu Sirin. Kemudian Ibnu Sirin punya murid yang bernama Ayyub ibnu Abi Tamimah As-Sikhtiyani. Ya. Kemudian Ayyub punya murid namanya Ismail ibnu Ulayyah. Nah, ini yang disebut di dalam ilmu hadis madarul isnad, poros di dalam sanad. Jadi semua sanad itu pasti akan berporos dia pada satu orang. Nah, biasanya permasalahannya tuh di poros ini. Di sini ada Ismail ibnu Ulayyah, muridnya Ayyub ibnu Abi Tamimah As-Sikhtiyani. Ismail ibnu Ulayyah ini, ya beliau punya banyak murid. Ada 3 murid beliau. Ada yang pertamanya Yaqub ibnu Ibrahim, dan yang kedua Sa'id ibnu Mansur, dan yang ketiga Hasan ibnu Ahmad. Ada 3 murid beliau, Yaqub, Sa'id dan Hasan. 3 murid beliau ini, 2 murid beliau ini meriwayatkan dengan periwayatan yang sama. Jadi meriwayatkan ke Ismail, ke Ayyub, ke Muhammad Sirin, langsung ke Rasulullah, tidak menyebutkan Abu Hurairah. Jadi dia meriwayatkan Muhammad ibnu Sirin langsung ke Nabi SAW. Abu Hurairahnya tidak disebutkan. Tapi murid beliau yang lain yang bernama Hasan ibnu Ahmad ketika meriwayatkan hadis ini, dia meriwayatkan dari Ismail, dari Ayyub, dari Muhammad ibnu Sirin, Abu Hurairah ke Rasulullah. Jadi perbedaannya, yang satu dari Muhammad ibnu Sirin langsung ke Rasulullah, yang satu menyebutkan ada perantara antara Rasulullah dengan Muhammad ibnu Sirin, yaitu siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Muhammad ibnu Sirin ini seorang tabi'in, bukan seorang sahabat. Sahabat siapa? Abu Hurairah. Muhammad ibnu Sirin, ya, beliau tentu tidak bertemu dengan Nabi, karena bertemu dengan Nabi adalah sahabat. Beliau adalah seorang tabi'in, tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Ketika ada model periwayatan semacam ini, Muhammad ibnu Sirin langsung meriwayatkan kepada Nabi, maka inilah yang disebutkan oleh para ulama hadis dengan istilah hadis yang mursal. Seorang tabi'in langsung meriwayatkan kepada Nabi, dan itu salah satu jenis hadis yang lemah. Kenapa dia lemah? Karena terputus mata rantainya. Nah, dari 2 model periwayatan semacam ini, mana yang benar? Riwayatnya Hasan, apakah riwayat 2 orang ini, Yaqub ibnu Ibrahim dan Sa'id ibnu Mansur? Maka kalau mengetahui mana yang benar, maka kita lihat biografi keduanya. Hasan ibnu Ahmad ini, ya, dikatakan oleh Hafidz Ibnu Hajar seorang yang sangat terpercaya, thiqah. Seorang yang sangat terpercaya. Yaqub ibnu Ibrahim, kata Hafidz Ibnu Hajar, kata beliau, thiqatun hafizun. Kata beliau, dia orang yang sangat terpercaya dan orang yang paling kuat hafalannya. Tidak hanya terpercaya saja, tapi orang yang kuat hafalannya. Sa'id ibnu Mansur yang meriwayatkan hadis yang sama, ini ada seorang imam yang sangat besar. Sampai-sampai kata Hafidz Ibnu Hajar, saking kuatnya hafalannya dia tidak pernah melihat kitabnya. Kalau dia sudah hafal, tidak pernah dia merujuk kepada kitabnya. Jadi kalau kita pernah menghafal sesuatu, kadang kita bisa ingat, kadang melihat apa yang semalam itu dia hafal. Ini saking hafalnya beliau kalau sudah menghafal sesuatu, tidak pernah kembali melihat kitab itu lagi. Ya, saking ini Imam Sa'id ibnu Mansur. Ya. Oleh karena itu terjadi khilaf di dalam hadis ini. Maka kalau dari sisi ilmu hadis, teori hadis, maka riwayat 2 orang ini riwayat yang lebih kuat. Kenapa? Karena mereka lebih dari sisi hafalan lebih kuat. Ini juga kuat hafalannya, tapi tidak sekuat dua orang ini. Kemudian jumlahnya lebih banyak. Sehingga hadis ini sebetulnya yang benar adalah hadis yang mursal. Mursal itu artinya hadisnya adalah terputus sanadnya. Ya. Dan itu Syekh Albani rahimahullahu taala jelaskan di catatan kaki beliau, ya. Dijelaskan di catatan kaki beliau. Mungkin kalau tidak digambarkan semacam ini, mungkin sebahagian tidak paham, ya. Tapi ada sedikit saya jelaskan tambahan jalurnya.
Taib. Ini hadis yang pertama yang menjelaskan melihat ketika kita bertakbiratul ihram, ketika kita berdiri, kita melihat ke arah tempat sujud atau kemana. Di hadis ini menunjukkan melihat ke arah tempat sujud. Tapi hadis yang pertama, hadis ini adalah hadis yang lemah. Kemudian Syekh Al-Albani rahimahullahu taala menyebutkan lagi hadis yang lain yang menjelaskan melihat ke arah tempat sujud. Di antaranya adalah athar atau hadis asar Abdullah ibni Umar, ya. Asar Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menunjukkan, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam asar tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau saya kira tadi teguran ya. Siapa tahu saya kira ada kritikan hadisnya. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada athar yang disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala bahwasanya asar Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Umar bin Khattab ketika beliau salat, ya, beliau tidak melihat kecuali di arah tempat sujudnya. Ini asar yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Asar Umar bin Khattab ini sanadnya lemah. Kenapa? Di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Sadaqah ibn Abdullah As-Samin. Sadaqah ibn Abdullah As-Samin ini adalah seorang rawi yang lemah, sebagaimana dikatakan oleh Hafidz Ibnu Hajar, ya, sebagaimana dikatakan oleh Hafidz Ibnu Hajar. Taib. Syekh Albani di catatan kaki beliau juga menyebutkan beberapa hadis di dalam masalah ini. Apa hadisnya? Di antaranya juga disebutkan, ya, beberapa hadis yang menjelaskan tentang melihat ke arah tempat sujud. Pertama tadi hadis Abu Hurairah. Kemudian beliau menyebutkan athar Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Di antara hadis juga yang menjelaskan Nabi SAW melihat ke arah tempat sujud beliau, hadis Ummi Salamah. Hadis Ummi Salamah radhiyallahu taala anhu, ya, beliau mengatakan bahwasanya kata Ummi Salamah, kana an-nas fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza qama al-musalli yusalli lam ya'du basaru ahadihim mawdi'a qadamaih. Kata Ummi Salamah, sesungguhnya manusia, yaitu sahabat, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika mereka melaksanakan salat, ya, pandangan mereka tidak melewati kedua kaki mereka. Artinya melihat ke arah tempat sujud. Ini juga di antara dalil di kalangan para ulama rahimahullahu taala bahwasanya ketika kita salat itu melihat ke arah tempat sujud. Tapi sayangnya hadis Ummi Salamah ini hadis juga yang lemah, bahkan sangat lemah sekali. Kenapa sangat lemah sekali? Karena di dalam sanadnya ada seorang rawi, ya, bernama Musa ibn Abdullah ibn Abi Umayyah al-Makhzumi. Berkata Hafidz Ibnu Hajar majhulun, tidak diketahui kredibilitasnya dalam ilmu hadis. Kemudian juga di dalam sanadnya ada Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Muttalib. Ini juga dikatakan oleh Hafidz Ibnu Hajar maqbul, yaitu seorang rawi juga yang majhul di dalam sanadnya. Sehingga hadis ini dinilai oleh sebagian ahlul ilm hadis yang lemah atau bahkan sangat lemah. Kemudian di antara hadis juga yang menjelaskan masalah ini adalah hadis Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas pernah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah lam yandur illa mawdi'a sujudihi." Nabi SAW jika beliau berdiri salat, beliau tidak melihat kecuali tempat sujud beliau. Hadis ini juga Bapak Ibu hadis yang lemah, bahkan sangat lemah. Kenapa dia sangat lemah? Karena di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Ali ibnu Abi Ali al-Qurashi.
Berkata Imam Bukhari, munkarul hadis, seorang yang sangat mungkar di dalam periwayatan hadis. Wa qala an-Nasa'i, berkata Imam Nasa'i, matrukul hadis, orang yang ditinggalkan hadisnya. Wa qala Ibnu Adi, berkata Ibnu Adi, kata beliau, majhulun wa munkarul hadis. Dia ada seorang yang majhul dan mungkar hadis. Sehingga hadis ini juga hadis yang sangat lemah. Kemudian ada juga hadis yang lain, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, dan ini disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala di catatan kaki beliau. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Aisyah, ajaban lil mar'il muslim idza dakhala al-Ka'bah kaifa yarfa'u basarah qabla as-saqfi qibala as-saqfi. Kata Aisyah, sungguh mengherankan perkara seorang muslim ketika dia masuk Ka'bah, kenapa dia mengangkat pandangannya ke arah atas, ke arah atap Ka'bah. Kata beliau, yada'u dzalika ijlalan lillah wa i'zaman. Hendaklah dia meninggalkan demikian untuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dakhala Rasulullah al-Ka'bah ma khalafa basarahu mawdi'a sujudihi. Nabi SAW ketika masuk Ka'bah, pandangan beliau tidak melewati tempat sujudnya hatta kharaja minha, sampai Nabi selesai dari salatnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Tapi sayangnya juga hadis ini hadis yang sangat lemah. Kenapa? Karena di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Ahmad ibni Isa al-Khashab al-Misri. Para ulama sepakat tentang kelemahannya. Berkata Imam Ibnu Adi, lahu manakir, dia meriwayatkan hadis-hadis yang mungkar. Berkata Imam Daruqutni, laisa bil qawi, orang yang tidak kuat. Kalau kata para ulama, laisa bil qawi, itu menunjukkan hadisnya sangat lemah. Berkata Imam Ibnu Tahir, beliau mengatakan kadzabun yadha'ul hadis, dia adalah seorang pendusta, suka memalsukan hadis. Sehingga dikatakan hadis itu sangat lemah. Di antara yang kedua penyebab lemahnya juga di dalam sanadnya ada Salim ibn Abdullah. Salim ini adalah anaknya Abdullah bin Umar. Salim bin Abdullah ini ketika meriwayatkan hadis Aisyah, beliau tidak mendengar hadis dari Aisyah. Jadi beliau tidak pernah mengambil hadis dari Aisyah. Makanya dikatakan oleh para ulama, Salim bin Abdullah itu tidak mendengar hadis ini dari Aisyah. Dan itu dikatakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan juga di dalam sanadnya juga ada seorang rawi, Amr bin Abi Salamah at-Tanisi. Berkata para ulama, ya, dia ada seorang rawi yang lemah. Dia lemah kalau Imam Ahmad, Ibnu Ma'in dan yang lainnya. Kemudian juga di antara dalil yang menjelaskan bahwasanya melihat ke arah tempat sujud yang disebutkan oleh Syekh di sini adalah hadis Anas. Kata Nabi SAW, ya Anas, ij'al basaraka hatta tasjud. Wahai Anas, jadikan pandanganmu, ya, ke arah tempat sujudmu ketika, ya, jadikan pandanganmu ke arah tempat sujudmu. Hadis ini sangat lemah. Kenapa? Karena di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Untuwana, ya, dan dia adalah seorang yang sangat lemah kata Syekh Albani. Matruk, orang yang ditinggalkan hadisnya. Majhulu bin nakal, kata Imam Al-Uqaili, seseorang yang tidak diketahui periwayatan hadisnya. Hadisu ghairu mahfuz, hadisnya tidak bisa diambil. Ya, di dalam sanadnya juga ada rawi yang bernama Rubai ibni Badar. Dia adalah seorang rawi yang lemah. Syahidnya di dalam hadis ini melihat ke arah tempat sujud itu disebutkan oleh Syekh di catatan kaki beliau ada beberapa hadis. Pertama hadis Abu Hurairah. Yang kedua athar Umar bin Khattab. Yang ketiga hadis Ummi Salamah. Yang keempat hadis Abdullah bin Abbas. Yang kelima hadis Aisyah. Dan yang keenam adalah hadis Anas. Ada 6. Ya, pendalilan tentang melihat ke arah tempat sujud. 6 hadis ini semuanya lemah. Semuanya jadi kita jelaskan sangat lemah. Semuanya sangat lemah. Lemah yang paling ringan cuma 2. Yaitu hadis yang kita sebutkan di sini, hadis Abu Hurairah yang kita gambarkan di sini. Ini cuma hadisnya mursal. Yang kedua adalah athar Umar bin Khattab, yaitu hadisnya lemah, atharnya lemah. Makanya disinilah terjadi khilaf di kalangan para ulama rahimahullahu ta'ala. Apakah sunnah melihat ke arah tempat sujud atau tidak? Apakah sunnah melihat ke arah tempat sujud atau tidak? Terjadi khilaf di kalangan ahlul ilm di dalam masalah ini.
Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian ahlul ilm ya, ada beberapa pendapat di dalam masalah ini. Pendapat pertama, pendapat jumhur ulama rahimahullahu taala, mereka berpandangan bahwasanya melihat ya, ketika seseorang itu salat hendaklah dia melihat ke arah tempat sujudnya. Ketika orang itu salat melihat ke arah tempat sujudnya, dan ini pendapat jumhur ulama. Ya. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat Imam Ibnu Katsir. Ya, beliau menukil pendapat ini tapi tidak menyebutkan siapa yang berkata. Orang ketika salat dalam kondisi berdiri, kata beliau, melihat ke arah dadanya. Melihat ke arah dadanya, dan ini pendapat Ibnu Katsir. Pendapat yang ketiga ada pendapat Imam Malik dan Imam Bukhari. Apa pendapat beliau? Orang ketika salat dia menghadap ke arah depan. Dia melihat ke arah depan. Ke arah depan itu artinya dia melihat ke arah depan, tidak menunduk ke bawah, tapi kata dia melihat ke arah depan. Ini pendapat Imam Malik dan Imam Bukhari rahimahullahu taala. Pertama, pendapat yang mengatakan melihat ke arah tempat sujud, tadi kita sebutkan hadis-hadisnya, ya tidak perlu saya ulangi, hadisnya adalah hadis yang lemah. Hadis yang paling bagus adalah hadis Abu Hurairah. Kelemahannya ringan. Dan athar Umar bin Khattab. Tapi sayangnya hadis lemah dengan sebuah athar itu tidak bisa saling menguatkan. Sehingga tidak bisa diangkat hadis itu menjadi hadis yang hasan. Karena hadis yang lemah dengan athar yang lemah tidak bisa saling menguatkan. Tapi kalau hadis itu lemah dengan hadis yang lemah itu bisa naik, dia hadis itu menjadi hadis yang hasan. Ya, dia bisa naik hadis itu derajatnya menjadi hadis yang hasan. Tapi kalau ada hadis yang lemah, ada perbuatan sahabat yang mengerjakannya juga tapi lemah, maka dia tidak bisa naik, tidak bisa saling menguatkan di dalam ilmu hadis. Kemudian pendapat yang kedua, Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau berpendapat ya bahwasanya melihat ke arah tempat sujud, dan ini bukan pendapat beliau sebetulnya, tetapi ya beliau menukil salah satu pendapat di kalangan ahlul ilm. Tapi beliau tidak menyebutkan ya siapa yang berpendapat demikian. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan ya, dan Imam Ibnu Katsir juga tidak menyebutkan dalilnya. Melihat ke arah dada itu apa dalilnya? Pendapat yang ketiga ada pendapat Imam Malik dan Imam Bukhari. Apa dalil beliau menghadap ke arah depan? Beliau berdalil dengan beberapa dalil. Di antaranya adalah hadis Khabbab. Seorang sahabat Nabi SAW, Khabbab ibn al-Arad, beliau mengatakan, beliau pernah ditanya oleh Abu Ma'mar. Kata Abu Ma'mar, qultu li Khabbab ibn al-Arad, akana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi adh-dhuhri wal 'ashri. Kata Khabbab ibn al-Arad, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca sesuatu di waktu salat zuhur dan asar? Qala na'am, berkata Khabbab, iya. Bi ayyi syai'in kuntum ta'lamuna qira'atahu? Bagaimana engkau tahu Nabi sallallahu membaca ya sesuatu di waktu salat zuhur dan asar? Bagaimana engkau tahu? Padahal kita tahu salat zuhur dan asar itu salatnya sir. Sahabatnya bertanya, apa yang dibaca oleh Nabi setelah Al-Fatihah? Ya. Kemudian kata Khabbab apa? Bittirabi lihyatihi. Jenggot beliau bergerak-gerak. Kata para ulama, di sini Khabbab bagaimana dia tahu? Memandang ke arah depan, ya, memandang ke arah imam. Sehingga beliau tahu bahwasanya jenggot Nabi bergerak. Ini di antara dalil dari dalil-dalilnya Imam Malik dan Imam Bukhari bahwasanya berdalil dengan melihat ke arah depan. Wallahu taala alam. Dari semua tiga pendapat yang ada ini, pertama tidak ada hadis secara tegas, secara jelas kemana Nabi SAW memandang di waktu salat, di waktu berdiri. Tidak ada hadis yang secara tegas. Ada hadis secara tegas tapi hadisnya lemah. Yang kedua, ada hadis tapi bukan secara jelas, tapi berdasarkan mafhum istinbat. Berdasarkan istinbat. Yaitu hadis Khabbab ibn al-Arad.
Oleh karenanya kata ahlul ilm, berdasarkan ini kata para ulama, wallahu alam, tidak mengapa seseorang itu ketika salat dia melihat ke arah tempat sujudnya ataukah dia melihat ke arah depan imam. Kedua-duanya tidak mengapa. Maka seseorang kalau seandainya dia lebih khusyuk misalnya melihat ke arah tempat sujud, maka itu yang dia pilih, itu yang dia lakukan. Kalau seandainya dia lebih nyaman melihat ke arah imam, ke arah depan, ya, menghadap ke arah depan, itu yang dia lebih khusyuk. Misalnya ketika dia melihat ke arah bawah sejadahnya bergambar-gambar misalnya. Sejadahnya berwarna-warna, ya, masuk ke masjid sejadahnya warnanya pink misalnya. Ya. Dia tidak khusyuk di dalam salatnya ketika dia melihat ke arah tempat sujudnya. Maka dia melihat ke arah imam pun tidak ada masalah, ke arah depan pun tidak masalah. Kenapa? Karena pernah dilakukan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, kata para ulama rahimahullahu taala, silahkan seseorang itu mau melihat ke arah bawah, ke arah tempat sujud, ataukah dia melihat ke arah depan, ya, ke arah depan dia, ya. Yang penting dia tidak melihat ke arah yang dilarang. Tidak melihat ke arah yang dilarang. Ke arah yang dilarang itu seperti apa? Nanti kita sebutkan hadisnya. Bahwasanya melihat ke arah atas, ke arah samping, ya, itu yang dilarang. Tetapi kalau dia melihat tubuhnya imam atau saf di depannya, dia melihat saf di depannya, ya, arah depan, atau dia melihat ke arah bawah, maka ini insya Allah tidak mengapa. Karena tidak ada nas di dalam masalah ini, yang ada semuanya istinbat. Ya, adapun nas yang sharih, nas yang jelas, semua hadisnya kita katakan hadisnya lemah, ya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh mengatakan, ya, wa kana yanha an raf'il basar ila as-sama' wa yu'akkadu fi an-nahyi hatta qala la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi as-salah aw la tarji ilaihim wa fi riwayatin aw la tukhtafanna absarahum, yang artinya kata Syekh Albani rahimahullahu taala, sesungguhnya dilarang seseorang itu melihat ke arah atas, ya, melihat ke arah atas. Dan penekanan larangan ini disebutkan dalam sebuah hadis. Kata Nabi SAW, hendaklah mereka ketika salat berhenti menengadahkan pandangannya ke arah atas atau ke arah langit. Atau kata Nabi SAW, mata mereka tidak lagi kembali ke tempat semula. Di dalam sebuah riwayat, aula tukhtafanna absaruhum, atau mata mereka akan dicopot dari tempatnya. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis lain kata beliau, wa fi hadisin akhar, di dalam hadis yang lain Syekh mengatakan, fa idza shallaitum fala taltafitu fa innallaha yansubu wajhahu li abdi fa innallaha yansubu wajhahu li wajhi abdi fi salatihi ma lam yaltafit. Wa qala aidan an talaffut ikhtilasun yakhtalisu syaitan min salatil abdi. Kata beliau, di dalam hadis lain Nabi SAW pernah bersabda, apabila kalian mengerjakan salat, janganlah kalian sekali-kali menengok ke kiri atau ke kanan, karena Allah telah menghadapkan wajahnya kepada wajah seorang hamba yang sedang salat, selama hamba itu tidak menoleh ke kiri atau ke kanan. Dan juga Nabi SAW bersabda tentang menoleh ke kiri atau ke kanan. Kata Rasulullah SAW, menoleh ke kiri atau ke kanan adalah tipuan syaitan yang dilakukannya dari hamba yang sedang salat. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh menyebutkan pandangan yang terlarang di waktu salat. Apa saja pandangan yang terlarang di waktu salat?
Pertama, beliau menyebutkan memandang ke arah atas, yaitu ke arah langit. Taib. Pertama, apa hukumnya memandang ke arah langit bukan di waktu sholat? Di waktu pian lagi santai kada sembahyang, boleh tidak seseorang itu memandang ke arah langit? Ataukah tidak? Tidak boleh. Maka para ulama rahimahullahu taala mengatakan orang memandang ke arah langit ya untuk memikirkan ciptaan Allah, maka itu disunnahkan. Seseorang di luar salat ketika dia memandang ya ke arah langit untuk memikirkan ciptaan Allah, itu disunnahkan. Apa dalilnya? Allah berfirman dalam Al-Qur'an, kata Allah, "Qul inzuru madza fis samawati wal ard." Kata Allah, katakan, lihatlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ini diperintahkan kita untuk tadabbur. Ketika kita ingin memperhatikan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Anda ingin memperhatikan tadabbur kebesaran Allah, Anda perhatikan ya di langit dan seterusnya. Ini sesuatu yang dianjurkan. Kemudian adapun seseorang yang melihat ya ke arah atas tanpa tujuan untuk tadabbur, tanpa tujuan untuk apa-apa, cuma iseng aja. Siapa tahu ada bidadari di atas misalnya. Ya dia melihat ke arah atas. Bagaimana hukumnya? Boleh apa tidak? Maka kita katakan boleh, tidak ada masalah. Asalnya mubah. Memandang ke arah atas itu tidak mengapa. Yang jadi masalah adalah seseorang ketika dia sembahyang, ketika dia sholat, dia melihat ke arah atas. Dia melihat ke arah atas. Bagaimana hukumnya? Ya. Para ulama rahimahullahu taala mengatakan mereka sepakat, madhab yang 4 mereka sepakat memandang ke arah atas di waktu sholat hukumnya makruh. Orang melihat ke arah atas di waktu sholat itu hukumnya makruh. Berdasarkan apa? Berdasarkan hadis yang kita bacakan tadi. Taib. Kenapa dilarang melihat ke arah atas, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Para ulama rahimahullahu taala menyebutkan ada beberapa hal kenapa dilarang melihat ke arah atas. Sebagian ulama mengatakan ya melihat ke arah atas itu karena itu sudah keluar dari kiblat. Keluar dari kiblat. Ini pendapat qadiyat, makanya dilarang di waktu salat. Beliau mengatakan wa fi raf'il basar ila as-sama' i'radun 'anil qiblah wa khurujun an hay'atis shalah. Kata beliau, memandang ke arah atas itu berarti dia memalingkan dari kiblat. Dan dia sudah keluar dari bentuk salat. Sebagian ulama berpandangan melihat ke arah atas itu karena dia berpaling dari kiblat, makanya dilarang. Pendapat yang kedua mengatakan kenapa dilarang? Karena itu menafikan, meniadakan khusyuk di dalam salat. Kenapa? Karena khusyuknya pandangan tersebut, ya, dia melihat ke arah depan atau ke arah bawah. Ketika orang itu melihat ke arah atas menjadikan dia tidak khusyuk di dalam salatnya. Padahal kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala salat dalam kondisi khusyuk. Kata Allah, wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah kalian beribadah kepada Allah dalam kondisi khusyuk. Pendapat yang ketiga, ya, mereka mengatakan, ya, kenapa dilarang, ya, melihat ke arah atas, ya? Kata para ulama, sebabnya adalah karena itu su'ul adab, tidak beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini pendapat yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Kata beliau dilarang melihat ke arah atas itu karena orang itu tidak beradab kepada Allah. Ya. Yang seharusnya dia tunduk, patuh, ya, menghinakan dirinya, maka ketika dia melihat ke arah atas, kata beliau, seolah-olah dia tidak beradab dengan Allah. Ya. Pian kalau ada bos pian, ya, Anda pian plototi misalnya. Iya. Maka menganggap ini ada sesuatu yang kurang etika, ya, semacam itu. Maka beliau memandang demikian, orang memandang ke arah atas itu menafikan apa? Adab sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata beliau itu dilarang. Wallahu taala alam, dari
empat tadi, ya, empat sebab tadi, wallahu alam, pendapat yang paling benar dalam masalah ini adalah dilarang melihat arah atas itu karena meniadakan khusyuk. Karena kita tidak khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dilarang menghadap ke arah atas, ya. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, Ustaz, ulun kalau melihat ke arah atas Ustaz khusyuk ulun. Ya, ada orang demikian. Maka pertama kita katakan khusyuk di dalam salat itu apa yang diminta? Dua khusyuk di dalam salat itu. Khusyuk pandangan kita dan khusyuk hati kita. Jadi di dalam salat itu ketika Allah meminta khusyuk dua ini diminta oleh Allah. Khusyuk pandangan kita dan juga khusyuk hati kita. Ketika seseorang itu dia melihat ke arah atas, maka bisa jadi hatinya khusyuk, tapi pandangannya tidak khusyuk. Maka ini menyelisihi apa yang diminta di dalam salat. Bisa jadi hatinya khusyuk, ya, ingat sama Allah Subhanahu wa taala, tapi pandangannya tidak khusyuk, apalagi binatang, ya, lalu lalang di atasnya dia, ya. Maka kata para ulama bisa jadi khusyuk hatinya tapi tidak khusyuk pandangannya. Karena kadang-kadang subhanallah ada orang itu kadang khusyuk hatinya tidak khusyuk pandangannya. Ada kadang-kadang orang itu khusyuk pandangannya tapi tidak khusyuk hatinya. Iya. Contoh, orang ketika sa'i dan tawaf dan sa'i, antum lihat pandangan orang tawaf dan sa'i itu pasti kada khusyuk pandangannya. Tapi rata-rata kalau orang tawaf itu kebanyakan itu mereka khusyuk. Jadi apalagi orang yang baru pertama kali tawaf. Antum lihat tuh hatinya khusyuk, fokus dia. Fokus, ya. Bahkan saking fokusnya kadang-kadang sebagian ibu-ibu itu dikacak suaminya. Jangan lepas, ya. Tetapi Anda lihat pandangan mereka ke sana kemari ketika tawaf. Ketika tawaf pandangan mereka ke sana kemari. Maka ini menunjukkan kadang hati itu bisa khusyuk walaupun pandangan itu ke sana kemari. Tapi kadang ada pandangan itu khusyuk, hati tidak khusyuk, seperti orang sembahyang. Menghadap, ya, pandangannya khusyuk ke arah bawah, hatinya berpikir dagangan aja. Ya, hatinya berpikir dagangan, ya, payu kada. Pandangannya khusyuk ke bawah, tapi hatinya tidak khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salat itu diminta dua hal, khusyuk pandangan kita, khusyuk pula hati kita. Makanya kata para ulama rahimahullah taala dilarang kalau seandainya dia khusyuk hatinya ketika melihat ke arah atas tapi tidak khusyuk pandangannya. Makanya ini sebab kenapa dilarang, ya, menghadap ke arah atas, ya, ketika di waktu salat. Wallahu taala alam. Taib. Ini mungkin yang bisa ulun sampaikan. Adapun masalah iltifat, menoleh ke kanan dan ke kiri, insyaallah kita lanjutkan nanti minggu depan. Taib. Mungkin sisa waktu yang ada kita gunakan untuk tanya jawab. Kalau ada yang bertanya silahkan. Oke, silahkan. Ya, melihat ke arah atas itu adalah menuju ke arah langit. Ya, kalau dia melihat ke arah atas, ke pelapon itu menuju ke arah langit. Kalau seandainya dia tidak menuju ke arah atas, ya, kadang mungkin mudah kayak gini saya melihat jam, ya. Tapi kalau sudah melihat jam yang di sana itu melihat ke arah atas. Ya, tapi kalau jamnya letaknya pendek, ya, sejajar dengan kita, ya, insyaallah itu masih melihat ke arah depan. Tapi ya pandangan tentu melihat ke arah atas itu tentu kita mengangkat kepala kita otomatis. Kadang-kadang kita mengangkat mata kita, ya, tapi otomatis kita akan mengangkat kepala kita. Yaitu kalau orang sudah mengangkat kepalanya melihat ke arah atas, ya, arah menuju langit, maka itu melihat ke arah atas. Ya, wallahu a'lam. Taib. Ini ada pertanyaan. Taib. Afwan, izin bertanya Ustaz. Mengenai sutrah ketika sholat. Kalau kita sudah memakai sejadah, lalu diletakkan bantal atau tas di depan bantal tadi, kemudian ada orang lewat di depannya, di depan bantal tas tadi, apakah diperbolehkan atau tetap harus kita cegah? Jadi kalau sidin sembahyang, sejadah ditaruh sidin bantal, di atas sejadah beliau, terus ditaruh lagi tas, ya.
kemudian ada orang lewat di depannya, tidak perlu dicegah karena dia melewati di depan sutra, tidak perlu, silakan. Nah, karena Anda sudah pakai sutra, maka biarkan dia lewat, tidak perlu Anda cegah. Yang Anda cegah itu adalah ketika Anda tidak menaruh sutra. Walaupun Ustaz sutranya kecil, walaupun sutranya kecil, tidak shiber, tidak sejengkal, lebih kecil. Selama Anda sudah taruh sutra di depan Anda, kemudian orang lewat di depan sutra itu tidak mengapa. Maksud saya lewat di depan sutra itu misalnya ini Anda sembahyang, ini sutranya di depan Anda, kertas ini sutranya di depan Anda misalnya, ini salat, orang sembahyang, ini sutranya. Maka dia lewat di depan sutra ini, maka tidak masalah. Ya tidak mengapa. Ya, tidak perlu kita cegah. Walaupun sutranya tadi kata saya tidak standar misalnya. Tidak tingginya sejengkal. Misalnya ada tempat tisu misalnya Anda taruh di depan Anda. Kemudian ada orang lewat, tidak perlu Anda cegah. Biarkan dia lewat. Wallahu a'lam. Baik. Soal yang kedua, mohon nasihatnya kalau suami ulun apabila sholat subuh sering di masjid dekat rumah memakai doa kunut. Alasannya karena masjid sunnah agak jauh dari rumah. Mohon penjelasannya. Kalau jauhnya bisa dikejar dengan mobil, dengan sepeda motor, kada terlalu jauh, maka pada asalnya seseorang itu mencari masjid, mencari tempat sholat, pada asalnya adalah dia cari pertama imamnya. Imamnya mengerti hukum sholat, bagus bacaannya. Karena kesahan sholat itu sangat erat dengan bagusnya bacaan seorang imam. Kalau bacaan imamnya salah-salah Al-Fatihahnya yang mengubah makna, maka otomatis sholatnya tidak sah. Karena Al-Fatihahnya mengubah makna. Atau imamnya tidak paham sholat. Dia tidak khusyuk di dalam sholatnya. Cepat, tidak ada tumak ninahnya. Maka ini juga tumak ninah rukun di dalam sholat. Maka sholatnya bisa jadi tidak sah. Yang kedua, ini pertama. Mencari imam itu yang paham tentang sholat, baik dari sisi bacaannya ataupun rukun-rukun di dalam sholat. Karena kita ingin memastikan sholat kita sah. Kemudian yang kedua, mencari ketika sholat itu juga mencari yang mana imamnya tersebut berusaha mempraktekkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Di masjid itu bisa ditegakkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Misalnya barisannya rapat, mudah kita merapatkan barisan. Tentu, karena ini akan menjadikan makin banyak pahala. Kemudian yang ketiga, ketika kita mencari masjid, berusaha kita mencari masjid tersebut yang mana kita nyaman di sana melaksanakan ibadah. Karena ada sebagian masjid kita tidak nyaman melaksanakan ibadah di sana. Misalnya bising, suara, knalpot motor, mobil misalnya. Anda ketika sembahyang di sana, hendak cepat-cepat keluar. Atau mungkin masjidnya tidak nyaman, bau misalnya tempat sujudnya dan misalnya kotor misalnya yang Anda tidak nyaman. Maka ini mengganggu kekhusyuan di dalam sholat. Atau di masjidnya banyak bergambar-gambar misalnya. Kemudian ketika Anda bertakbir, Anda fokus pada gambar tersebut misalnya. Maka ini juga, maka mencari masjid yang nyaman. Kemudian yang terakhir, carilah masjid tersebut. Di sana bisa kita menegakkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Kalau ada masjid yang seperti itu jauh, tidak ada masalah. Selama masih bisa ditempuh dengan secara normal, maka itu lebih baik. Walaupun ada masjid misalnya banyak jamaah juga diutamakan. Masjid yang banyak jamaahnya juga diutamakan. Kalau ini ada terkumpul di satu masjid, banyak jamaahnya, imamnya fasih, kemudian paham tentang masalah salat, bisa ditegakkan sunnah, walaupun jauh tidak masalah. Anda salat di sana, kecuali jauhnya jauh benar misalnya. Mungkin 5 kilo dari rumah Anda misalnya, atau 10 kilo dari rumah Anda misalnya, ini tidak ada masalah. Karena kalau dikejar Ustaz bisa ketinggalan sembahyang di sana misalnya. Tapi kalau jaraknya 1 kilo, 2 kilo, tidak ada masalah. Kejar masjid tersebut. Kalau bukan kita menghidupkan masjid, siapa lagi yang menghidupkan masjid? Maka kadang ikhwah ini ada masjid yang nyaman dia menjalankan, kadang mau diisi. Maka isi masjid-masjid tersebut.
kita isi, kita hidupkan masjid tersebut. Ya, semacam itu. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi yang lain? Nggih. Hmm. Ya. Baik. Pertama tentang masalah di mana meletakkan tangan. Kemarin kita jelaskan boleh meletakkan di lengan atau di pergelangan. Al-sa'idi wa al-rusghi. Hadis Sahal bin Sa'ad. Ya, di lengan dan di pergelangan. Nabi SAW kadang meletakkan qabatnya di lengan beliau, ya kadang di pergelangan dan kadang di lengan Nabi SAW qabatnya. Jadi kedua-duanya boleh ya. Kedua-duanya pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua masalah bersahur. Jam 1 sudah makan, kemudian pas hendak sahur kada kepingin lagi, ya. Pas hendak sahur kada kepingin lagi, tapi jam 7 pengen pulang, biasanya gitu. Ya biasanya kayak. Taib. Pas hendak sahur kada kepingin untuk makan. Apakah boleh dengan seteguk air saja itu dianggap sahur? Orang meminum seteguk air cukup itu dianggap sahur. Jadi dia meminum air seteguk ya atau secangkir atau setengah cangkir itu sudah dianggap dia bersahur. Ada sesuatu yang dia makan, ada sesuatu yang dia minum, ya. Maka itu dia dianggap sudah dia apa? Bersahur. Wallahu taala alam. Baik, nggih. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Apa hukum solat memejamkan mata? Kalau dia menganggap itu menambah kekhusyuan di dalam solat, maka ini tidak boleh. Ya, kenapa? Karena bukan semacam itu Nabi SAW menyuruh kita untuk mendatangkan kekhusyuan di dalam solat. Bukan dengan cara memejamkan mata. Karena itu menyelisih sunnah Nabi SAW. Nabi tidak menganjurkan khusyuk di dalam solat dengan engkau memejamkan mata. Ya. Kenapa? Karena khusyuk di dalam sholat diajari oleh Nabi agar khusyuk di dalam sholat itu apa? Tidak melakukan banyak pergerakan. Itu mendatangkan khusyuan di dalam sholat. Yang kedua adalah dia melaksanakan sholat sunnah sebelum dia mengerjakan sholat fardu. Orang yang mengerjakan sholat sunnah sebelum sholat fardu dia akan lebih khusyuk ketimbang orang yang datang belum persiapan apa-apa. Ya. Makanya orang kalau datang belum persiapan apa-apa itu lebih khusyuk orang datang lebih dahulu. Ya. Maka Nabi SAW tidak mengajarkan kita memejamkan mata untuk sholat. Tapi kalau kada sengaja di dalam sembahyang, ya keasikan dengan suara imam, terpajam mata sidin, maka ada apa-apa. Kalau tidak sengaja, tapi kalau istilah memejamkan mata ini agar tambah khusyuk di dalam sholat, agar menjadi khusyuk di dalam sholat, ini kita katakan menyelisih sunnah Nabi SAW. Nabi tidak menganjurkan demikian. Ya, tetapi Nabi SAW menganjurkan kita tidak melakukan banyak pergerakan. Ketika kita tidak melakukan banyak pergerakan dalam sholat, menjadikan khusyuk hati kita. Wallahu a'lam. Baik. Ada lagi yang lain? Silakan. Abu Hurairah. Iya. Guru beliau banyak, Muhammad Ibn Sirin. Tidak hanya Abu Hurairah saja. Jadi beliau banyak sahabat-sahabat yang beliau ambil hadisnya. Tapi hadis yang di sini beliau riwayatkan dari Abu Hurairah. Ya. Tidak ada lagi jalur lain selain ini. Jadi hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibn Sirin tidak ada jalurnya kecuali ini. Ya kecuali ini. Adapun guru beliau banyak selain Abu Hurairah. Ya, banyak sahabat-sahabat yang diambil oleh Ibnu Sirin, ya. Beliau meriwayatkan hadis dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik.
Mm. Iya, ya. Baik. Sebetulnya nanti ada pembahasan masalah iltifat, ya, masalah menoleh ya ke kanan yang sebetulnya, tapi tidak ada masalah. Masalah kita bergerak ya, membukakan pintu atau semisalnya. Sebetulnya membukakan pintu pertama ya, rumah Nabi harus dipahami bukan kayak rumah kita. Rumah kita tuh belok-belok, ya belok apa macam. Rumah Rasulullah itu sempit sekali. Maka disebutkan bahwasanya Nabi ya, beliau sholat kaki Aisyah tidurnya mana? Di tempat sujud Nabi saking sempitnya. Jadi rumah Nabi itu sangat kecil sekali. Ya, sangat kecil sekali ya. Maka hitungan mungkin 3 meter atau berapa ya, sangat kecil sekali. Jadi sangat mudah sekali bagi Nabi SAW membuka pintu kemudian mundur ya. Jadi kita jangan tasawur, jangan membayangkan seperti rumah kita ya. Rumah kita besar, ada kamar, apa macam, tidak. Rumah zaman Nabi SAW itu sangat kecil ya, saking kecilnya itu kaki itu tidak muat itu sholat dengan tempat sujud ya. Nah, itu menunjukkan sangat kecil sekali. Nah, kalau tempat kita membukakan pintu kayak Anda mengikuti Nabi membukakan pintu, lihat dulu Anda menyelisih kiblat apa tidak ya. Kadang rumah itu bentuknya kayak seperti ular tangga kan macam. Ya ini kalau menyelisih kiblat dan semisalnya ya apa membelakangi kiblat, maka ini tidak boleh kalau membelakangi kiblat. Jadi kalau kita sejajar ya artinya tidak membelakangi kiblat, tidak belok-belok, sejajar, tidak ada masalah. Oke, tidak ada masalah sholatnya. Tapi kalau rumah kita ke kanan kemudian belok lagi ya, maka ini tentu kita membatalkan sholat kita ya. Maka dilihat kalau itu sholat wajib tidak boleh dibatalkan. Tapi kalau itu sholat sunnah, maka dilihat siapa yang datang. Kalau datang itu adalah orang tua atau semisalnya, kalau tidak dibukai menimbulkan sidin, sarik dan semisalnya, atau orang jauh dan tidak bisa dikasih isyarat, maka nggak apa-apa kita batalkan. Tapi adapun sholat wajib tidak boleh kita batalkan semacam itu. Wallahu a'lam. Taib. Ada lagi yang lain? Cukup. Taib. Saya kira cukup. Kita tutup dan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.